Masa bisa-bisanya lu mereview seseorang yang sudah profesional, Iya, lu baru PDP 1, masa mau menilai orang yang udah S Kan berat misalnya juga ya, begitu. pressure juga ya Gitu. sebenarnya buat Padahal sebagai penilai konteksnya bukan ke internalnya. sana. Joknya kalau misalnya dibilang kalau penilai itu bisa dibilang duluan masuk neraka, Pak. Karena apa? Kita Belum ngebohongin apa-apa. orang melulu, Pak. Belum apa-apa udah ngebohong Kita ya, Pak ya. ngebohongin orang melulu. Dari penilai internal ya paling nggak kita diberikan kesempatan untuk lebih khususnya untuk kompetensi ini lebih Dipermudah gitu. dipermudah. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Kayaknya setiap episode istimewa terus karena emang kali ini tuh istimewa banget, guys. Hari ini kita bakal bahas mengenai kompartemen penilai internal. Jadi hari ini kita udah kedatangan tamu Pak Dedi Junaidi dan Pak Sandi sebagai perwakilan untuk nemenin kita membahas topik ini, guys. Di sini saya juga ditemani oleh Pak Taufan. Jadi kita langsung aja bahas mengenai ini kayaknya anggota baru dari susunan keorganisasian MAPI ya, Pak? Betul, betul. Kita sebagai newbie nih ya, di organisasi MAPI ini. Bapak gimana kabarnya BTW, Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Pak Sandi gimana, Pak? Alhamdulillah baik sehat. Macet nggak, Pak, tadi, Pak? Karena puasa ya, jadi jam istirahat sih relatif Lancar, lengang ya, lancar ya. gitu. Biasanya kan agak-agak hat-trick di jam istirahat, nah ini agak lengang karena puasa mungkin ya. Bank Mega Syariah gedungnya sama nggak sih, Pak, sama Bank Mega? Kantornya di mana, Pak? Bank Mega Syariah itu kita beda. Kalau yang konven kan adanya di Tendean, yang jadi satu sama Trans kan. Nah, kalau untuk Bank Mega Syariah ini adanya di Menara Mega Syariah di Kuningan. Oh, iya, iya. Gitu, Kayaknya sampingnya saya Wisma pernah ke Agro. situ, Pak. Pernah ke sini? Oh. Jadi gimana nih, Pak, kompartemen penilai internal? Penilai internal. Ceritanya, Pak. Jadi karena memang kita newbie, jadi memang kita benar-benar baru di dalam keorganisasian MAPI. Sebenarnya sih kita sih sebenarnya sudah mencoba untuk propose untuk kita masuk ke dalam organisasi MAPI sudah lama. Bahkan terakhir waktu zamannya Pak almarhum Almin Irwan itu di Munas itu sempat saya sampaikan sendiri untuk kalau bisa ada suatu wadah di MAPI itu untuk yang membawahi penilai internal bank, karena biar bagaimanapun di dalam proses untuk penilaian itu kan dari bank perbankan itu salah satu penyumbang cukup besar ya untuk dalam penilaian. Jadi kami rasa ada baiknya ada suatu wadah yang bisa memfasilitasi untuk penilaian internal bank itu di dalam organisasi MAPI. Tapi belum pada saat itu belum terrealisasi gitu ya. Karena saya nggak tahu ada satu dan lain hal. Akhirnya alhamdulillah di Munas kemarin kami sampaikan Sampein kembali. lagi ya? Kayaknya Bapak juga ya, Pak, yang Iya, saya sampaikan lagi dan waktu itu ada perwakilan kita yang datang onsite juga ya. Iya, iya. Jadi di online juga kami sampaikan lagi karena memang menurut kami memang sudah sifatnya ini memang urgent menurut kami, karena semakin kesini itu semakin ada apa ya, semakin ada perbedaan persepsi. Jadi terkotak-kotak antara penilai internal dan penilai independen. Menurut kami seperti itu, karena balik lagi menurut kami itu MAPI ini kan profesi ya, karena kita juga kan dibawa dengan P2PK ya. Profesi itu kan penilai. Nah, profesi penilai itu kan bisa ada di mana saja. Iya. Gitu ya, baik di independen, mau di penilai pemerintah, termasuk kami di penilai perbankan. Tapi menginduknya harus ke dalam satu organisasi ya, ke MAPI ini. Gitu. Jadi maksud kami dengan adanya organisasi wadah di MAPI ini, kami ingin suatu persepsi dan sudut pandang yang sama dari penilai internal bahwa kita ini undernya MAPI loh gitu. Jadi dalam penilaian dan lain-lain itu harus sama. Visionnya itu harus sama gitu. Jangan sampai ada beda akhirnya nanti jadi dispute. Jadi itu sih awal cikal bakalnya keinginan kita kenapa sih pengen ada penilai internal di MAPI yang mewadahi gitu. Dan karena prosesnya juga udah lama ya, Pak? Cukup lama. Udah sempat dipropose juga sebelumnya. Sempat propose gitu. Jadi harus sepadan gitu ya. Yes. Antara penilai yang ada di bawah naungan MAPI dengan yang di internal perbankan. Jadi nggak ada perbedaan gitu kan maksudnya. Betul, gitu Pak. ya. Karena Ini kembali lagi seperti itu ya. menurut kami kan ini profesi ya, Pak. Iya. Jadi profesi itu kan bisa ada dimanapun gitu. Iya. Bisa di penilai independen, bisa di penilai internal bank, Bisa di di pemerintahan gitu kan. Nah, ini yang mindset yang ada selama ini menurut kami MAPI itu ya independen gitu, penilaian independen KJPP. Nah, itu yang mau kita luruskan gitu. Jadi jangan sampai nanti ada
karena terus terang begini, di penilaian internal bank itu kita tuh kadang dulu nih masih merasa itu kita tuh dianaktirikan gitu, dianaktirikan dalam artian karena MAPI ini ya KJPP kayak gitu, independen gitu. ya, jadi kayak ya anak tiri gitu. Nah, maksud kami kita mau menyelaraskan bahwa profesi kita sama loh gitu. Kita ini memang penilai kok gitu. Cuman Sama-sama kita penilai, adanya di internal bank gitu. Seperti itu sih Pak Tovan. Iya. Kalau Pak Sandi ada yang mau ditambahin nggak Pak sebenarnya? Ya sebenarnya saya menambahkan bakal awal dari asosiasi atau kompartemen penilai internal ya. Iya. Jadi waktu itu tahun 2016 kita bikin semacam forum grup diskusi by WhatsApp. Itu nggak banyak lah orangnya, cuman kurang lebih 20 orangan lah. Terus berkembang makin lama, tiap tahun nambah lagi akhirnya sampai ratusan yang sekarang ada di forum grup. Hampir 300 sekarang. Oh sudah 300-an? Hampir 300-an. Jadi Indonesia? Seluruh Indonesia dari kurang lebih ada 33 bank. Baik swasta maupun bank BUMN. Gitu. Ya, ini juga kan kemarin juga kita sempat ngerangkul dari bank plat merah gitu ya, Bank Mandiri dan teman-teman gitu ya. Jadi sekarang semua sudah tergabung dalam satu forum yang sama gitu. Sempat waktu itu kita terpisah dalam arti nih berdiri sendiri forumnya, ini berdiri sendiri gitu forumnya. Swasta berdiri sendiri, pemerintah berdiri sendiri. Tapi akhirnya Sekarang udah join. alhamdulillah semua sudah join, semua punya visi dan misi yang searah gitu. Kita akan lebih terkoordinasi lagi dengan baik di bawah Pak Dedi, mudah-mudahan sih. Oke. Berarti sebenarnya idenya ini udah lama. Idenya sudah lama. Karena dari teman-teman di penilai internal juga udah merasa kayaknya butuh deh wadah ini gitu ya. Betul. Dan kayaknya kalau menurut saya sih semakin kalau misalkan nggak dengan cara ini kayaknya semakin ada gap nggak sih Pak antara yang eksternal sama internal dan kayaknya mungkin awal-awal tuh nggak begitu berasa ya. Cuman makin kesini kok kayaknya makin berasa gitu ya nggak sih Pak? Iya betul. Jadi memang ya salah satunya memang kan tujuan kita nanti program kerja kita salah satunya mensinergikan antara penilai internal dengan independen. Karena terus terang aja apalagi dengan adanya POJK yang 10 miliar itu kan jadi hot issue tuh. Iya tuh hot issue jadi makin kayak panas miliar. banget kayaknya kalau bahas penilai internal gitu. Nah seakan-akan kita tuh mau mengambil ranahnya KJPP padahal terus terang peraturan itu dibuat aja penilaian internalnya kita nggak tahu gitu. Karena nah itu makanya salah satunya memang keinginan kita nanti kita pengen duduk sama-sama dengan regulator, dengan OJK, P2PK tentang regulasi ini sebenarnya dari mana sih arahnya kemana gitu. Karena ya itu dia sebenarnya kita tuh nggak tahu sama sekali gitu untuk regulasi itu dibuat, apalagi konteksnya dalam artian jangan-jangan lu yang minta kali jadi 10 miliar dari 5 miliar boro-boro gitu. Proses ngejadiin regulasi ini kok kayak mendadak banget, kok tiba-tiba jadi begini, nggak ada diskusinya. Jadinya kayaknya itu yang bikin suasananya jadi semakin gapnya jadi semakin berasa gitu ya antara eksternal sama internal. Tapi Pak, kalau misalkan penilai internal itu tetap berdasarkan KPSPI kan Pak, patuh pada KPSPI kan Pak? Itu dia salah satunya. Jadi balik lagi kita kan pengen nih teman-teman di penilai internal bank itu mengetahui ranahnya bahwa ini kita penilai itu harus mengacunya kemana sih gitu. Karena terus terang aja beberapa bank teman-teman kita itu banyak yang belum pendidikan. Nah itu. Sedangkan secara regulasi sudah diatur bahwa bisa dilakukan oleh penilai internal sampai dengan 10M. Tapi pendidikannya belum dilakukan. Nah itu yang menjadi concern kita juga kenapa sampai seperti ini. Karena memang beberapa manajemen perbankan itu masih belum melihat suatu hal yang penting. Padahal kalau kita melihat dalam suatu proses pembiayaan atau kredit itu ada namanya 5C, itu kolateral ada di dalamnya, gitu. Kolateral ada di dalamnya. Berarti kan memang ini suatu hal yang penting yang memang harus dilihat gitu dan concern dari barang manajemen gitu. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Bahkan ada juga ada mindsetnya yang bilang bahwa penilaian berapa bank itu buangan dari orang-orang yang tidak perform di cabang atau misalnya di suatu divisi. Akhirnya masuk ke akhirnya bank, ditaruhlah di divisi penilai. Appraisal. Karena apa? Karena mindsetnya manajemen ada yang bermindset gini, apa sih susahnya? Cuman tukang foto, tukang ukur, tambah kurang bagi gitu loh. Kali gitu. Nah itu, jadi itu yang masih kita mau coba membuka mindset manajemen itu. Nggak seperti itu gitu, nggak semudah itu gitu. Penilaian itu nggak segampang itu gitu. Jadi kita pendidikan ya tahu sendiri lah bapak-bapak. Saya sendiri
nggak lulus gitu. Sandi udah berapa kali Sama, Pak. nggak lulus. Saya juga, Itu Pak. berarti kan memang susah gitu loh, nggak sembarangan gitu ilmu penilaian itu. Jadi kita mau membuka bahwa nggak seperti itu, nggak semudah itu. Jadi kita memang harus concern dalam penilaian ini dan membuat staf-staf penilai yang ada di perbankan itu menjadi suatu yang specialized gitu. Sama halnya disamakan dengan, balik lagi ini kan profesi. Iya. Profesi itu kan sebenarnya sama dengan notaris gitu kan. Harusnya disamakan gitu, disamakan dengan profesi-profesi itu concernnya gitu. Karena memang ini penting loh gitu. Apalagi kita tadi balik, itu ada di dalam kolateral dalam 5C loh gitu loh. Dan sebenarnya agak kontradiktori juga ya di saat regulasinya tuh udah sampai 10M, tapi Iya. dari penilai internalnya secara kompetensi nggak disiapkan, Yes, tuh kan maksudnya betul. bahaya juga ya, maksudnya potensi ancaman juga di situ. Betul, gitu. setuju. Jangan sampai nanti regulasinya begitu, tapi dari penilai internalnya nggak siap Belum dan ada kompetensi, akhirnya malah- dispute nilainya. Iya, kan gitu. jadi problem baru nggak sih kayak gitu ya, Jadi Pak? Iya. kalau lihat spiritnya tadi kan dari teman-teman penilai internal ini kan ingin disejajarkan dengan penilai Iya. independen, baik dari sisi kompetensi, Betul. baik penggunaan standar seperti itu kan. Iya. Artinya ketika mereka bekerja ini, kalau menggunakan standar kan tentunya akan lebih terlindungi ya. Betul. Juga secara tidak langsung akan melindungi kepentingan dari perbankan juga. Iya, Betul, gitu loh. betul, Pak. Dengan standar yang baik, dengan kompetensi yang cukup, artinya nilai yang akan dihasilkan ini kan akan lebih akurat gitu. Jadi Iya. mendekati akurasi yang sebenarnya kira-kira begitu. Tapi kalau misalkan penilai internal mau pendidikan gitu, itu ada mekanismenya sendiri nggak sih Pak kalau dari bank? Atau Ya itu. beda-beda masing-masing bank? Salah satunya memang concern kita itu mau membuka mindset tadi ya, manajemen perbankan, supaya memang mereka concern terhadap pendidikan. Jadi memang secara regulasi dari OJK atau regulasi regulator itu memang belum ada yang men-state tentang apa sih definisi penilai internal. Itu belum ada. Itu sedangkan kalau misalnya saya ambil contoh salah satu POJK 40 ya 2019 untuk yang kualitas aset. Itu sudah di-state di situ bahwa bisa dilakukan sampai dengan 10 miliar dengan oleh penilai internal. Penilai intern dia di situ namanya. Tapi untuk definisinya di situ di dalam penjelasan belum ada specified yang menjelaskan bahwa ini loh definisinya penilai internal. Sedangkan untuk penilai independen di situ jelas digambarkan apa sih penilai independen. Nah, sekarang mungkin kita cocokologi aja nih. Jadi dari POJK tersebut kita relatednya sama PMK. Sebenarnya di PMK itu sudah bilang, PMK 01 2017 pasal 3 itu udah bilang bahwa untuk syarat menjadi penilai itu konteksnya di situ penilai independen dan penilai internal ya. Harus sudah mempunyai register penilai. Jadi dari Kementerian Keuangan itu ada register penilai, itu seharusnya minimal standar untuk pendidikannya di RMK sana. ya maksudnya? RMK. Betul. Nah, itulah yang harusnya di mindset dari manajemen itu kebuka ke Berarti sana harus bahwa udah minimal yes, RMK. setuju. gitu. Jadi minimal untuk menjadi penilai di dalam perbankan paling tidak udah ada RMK. Itulah sebagai syarat baku. Tapi Itu memang baru bisa dikatakan penilai tuh minimal betul, RMK. betul. gitu ya. Tapi balik lagi ini kan karena memang belum ada peraturan yang menggamblangkan secara detail bahwa seperti ini loh gitu. Itulah nanti memang salah satu program kerja kita mau minta diajakan roundtable dengan regulator supaya bisa kita diskusi lah ya. Maksudnya bisa nggak sih di dalam regulasi itu lebih menspecified lagi tentang penilai internal itu seperti apa dan syaratnya itu seperti apa dan minimal pendidikannya seperti apa supaya nanti sudut pandang kita dalam penilaian itu sama semua. Ketika itu sama, outputnya apa? Jadinya kan penilaiannya lebih bagus lah ya. Lebih bisa Maksudnya dipercaya, lebih outputnya itu akurat, sama lebih- akurat iya. gitu. Jangan sampai sekarang gini, 5C sebenarnya ada nomor 5 terakhir. Tapi ketika jaminan tersebut macet, misalnya pembiayaan tersebut macet, itu yang diobok-obok pertama kolateral. Kolateralnya dulu. Kolateral yang pertama diobok-obok. Dilihat ini jangan-jangan ketinggian, jangan-jangan ada main dan lain-lain. Gitu. Nah itulah yang kita harus cegah gitu ya. Maksudnya ketika misalnya orang itu belum punya pendidikan, gitu ditakutkan kan nanti nilainya dispute. Gitu. Nah kalau kita sudah punya dasar yang sama, mazhabnya sama, Yang gitu diharapkan kan harusnya outputnya juga. sama. Gitu. Karena ya ada joke juga nih, maksudnya saya udah beberapa diskusi sama beberapa bank ya. Jadi ada juga yang bilang enggak kok kita enggak patuh terhadap MAPI. Itu miris loh saya dengarnya. Gimana sih kalian ini pendidikannya ngambilnya dari MAPI, tapi tidak mau patuh terhadap regulasi MAPI. Misalnya contoh dari tabel biaya, nggak mau, kita nggak bisa, kita sendiri aja. Akhirnya itu salah satu yang merusak akhirnya. Iya, Akhirnya dengan tabel biaya tidak digunakan, harga untuk penilaian independen itu jadi kacau. jadi Gitu. beda-beda. Jadi praharga. Akhirnya kan KJPP juga terimpact di situ gitu. Jadi ngambilnya dari yang paling murah. Itu yang saya agak miris, maksudnya, loh
kalian kan mengacunya dari MAPI harusnya gitu. Kenapa kok bisa bilang enggak, kita tidak tunduk terhadap peraturan MAPI? Itu konteksnya seperti itu yang PR kita untuk meluruskan gitu loh. Nggak bisa seperti itu gitu. Kita harus sama nih, mazhabnya harus sama gitu. Kasari bilang, saya Muslim, masa saya nggak tunduk terhadap Al-Quran, saya nggak ikutin rukun iman rukun Islam. Kasari bilang seperti itu contohnya gitu loh. Hal-hal yang seperti itulah gitu. Mungkin Pak Sandi ada tambahan? Iya, mungkin Pak Sandi ada tambahan, Pak. Terkait ini. Mungkin saya flashback lagi ke kenapa 10 miliar ya. Nah ini kalau berdasarkan pandangan saya gitu ya, yang pasti yang pertama perbankan itu akan pengen tuh lebih efisien dalam arti cost biaya yang dikeluarkan khususnya untuk penilaian tuh mereka akan lebih efisien dan juga efektif dalam arti SLA itu mereka bisa ditekan karena kan masih dalam satu dapur gitu kan. Jadi mereka bisa lebih cepat dalam melayani customer atau debitur gitu kan. Terus yang pasti dari sisi pendidikan atau kompetensi benar yang Pak Deddy bilang, ini mazhabnya adalah kita ke MAPI sehingga kita nggak boleh melenceng dari pendidikan yang emang sudah diselenggarakan oleh asosiasi, tapi tentunya harus ada standarisasi tersendiri untuk penilaian internal. Ya kita pengen kualitas atau nilai atau value kita tuh lebih baik kan ke depannya. Jangan sampai nanti orang menganggap kita dari penilaian internal nge-review yang lebih profesional gitu kan, yang lebih istilahnya udah katam lah ya dalam soal penilaian. Nah ini yang mungkin kita harus bisa membuat pandangan orang tuh lebih baik ke penilaian internal gitu kan. Nah tentunya kalau di penilaian internal kan kita nggak hanya sebatas membahas mengenai penilaian aja. Di situ kita ada manajemen risiko gitu. Nah, iya. Jadi dari sisi nilai kita biasanya tuh agak istilahnya kita harus menguasai analisa risiko terhadap jaminan gitu. Jadi kadang ya perspektif penilaian nih, kita nilai nih suatu barang dengan nilai 1 gitu. Tapi belum tentu penilaian internal nilai 1 gitu. Karena mungkin mereka ngelihat ada faktor-faktor pengurang gitu kan. Contohnya misalkan yang realnya nih ada makam atau ada sutet atau ada BTS gitu kan. Nah ini yang harus kita perhitungkan. Jadi nggak mesti nilai itu 1, tapi bisa 1 plus 0,5 atau 1 minus 0,5 gitu kan. Nah ini yang harus kita jaga sih, baik dari sisi kualitas penilai internal maupun sisi kualitas penilai KJPP. Kadang ya saya pernah nemuin beberapa masalah gitu ya di penilaian. Nah ini kalau kita mirroring lagi gitu ya, kok bisa tahu sih nilai suatu KJPP cukup tinggi gitu kan? Iya katanya udah ada ya Pak, udah tahu sama tahu ya Pak, KJPP ini kayak gini nih biasanya, KJPP ini kayak gini nih biasanya. Benar nggak pakai gitu? Jadi katanya setiap bank tuh punya preferensi KJPP sendiri gitu. Ini udah kayak udah ada. Jadi udah ada capnya, udah ada labelnya gitu. Benar nggak sih Pak? Jadi yang saya kalau kita ya di perbankan tuh pasti punya risk appetite sendiri-sendiri gitu kan. Jadi kadang kita punya database juga untuk KJPP gitu yang mempunyai speed yang bagus gitu kan, yang mempunyai komunikasi yang baik sehingga tuh biasanya kita reorder lagi gitu kan. Jangan sampai nanti istilahnya kedepannya nih nanti kita akan bisa merusak kualitas jaminan gitu kan. Kan kita di penilaian internal itu yang pasti kan pertama in-nya baru kan, terus yang kedua di sini ada penilaian ulang gitu kan. Terus yang ketiga ada penilaian bermasalah gitu. Yang terakhir adalah laporan keuangan atau untuk PPAP atau CKPN namanya gitu. Nah, ini kadang-kadang yang kita temuin nih di satu sisi baru, cukup spektakuler gitu ya. Terus kita nilai ulang gitu oleh KJPP atau oleh penilai internal gitu. Oh, kok beda nilainya sampai 20% lebih gitu kan. Terus yang terakhir ujung-ujungnya yang kita jual kembali atau lelang nih susah gitu. Nah inilah yang mirroring kita nih. Yang kita bercermin, kayaknya yang pertama nih ketinggian gitu kan. Mungkin kan kalau di perbankan bisa aja ya, kadang jaminan nilainya 1, ya mungkin aja yang risk appetite-nya mereka cukup rendah gitu ya, mungkin bisa aja dikasih 1 juga gitu atau 0,9. Tapi kalau yang nilainya cukup tinggi, resikonya pasti kan dikasih lebih rendah 0,5 gitu. Nah yang mepet-mepet ini nih yang cukup beresiko nih Pak. Karena nanti waktu jual kembali bisa aja nggak balik kan ininya kan nilainya. Nah inilah dari sisi penilai internal, karena kita harus menilai kualitas resiko jaminan tersebut juga. Jadi kalau menurut saya memang unik ya, penilai itu unik. Jadi kita ini kan bukan sesuatu yang eksakta.
Itu yang bikin unik kita. Jadi 1+1 kita bisa 5, bisa berapa gitu. Yang penting kita punya dasar. Gitu. Nah itulah yang memang antara satu penilai dengan penilai yang lain nggak mungkin sama. Justru saya pernah ada case, ketika nilainya sama persis, plek ketiplek, itu jadi temuan. Kok bisa gitu loh. Ini jangan-jangan contek-contekan karena tadi saya bilang ini kan opini gitu kan. Ya. Jadi kalau misalnya ada ketiplek itu justru ada sesuatu gitu loh konteksnya. Nah, maksud tadi Pak Sandi, salah satunya fungsi kita nanti di penilai internal untuk di dalam MAPI ini, maksudnya kita juga mau menyelaraskan. Dalam artian gini, di dalam suatu proses order penilaian independen di internal bank, itu kita membuat semua kalau bisa menggunakan centralized. Dalam artian centralized begini, semua order masuknya ke penilai internal, nanti kita yang substitute ke KJPP, pembayaran pun kita yang melakukan. Inilah yang salah satunya tadi Pak Sandi bilang mungkin dulu nilainya ketinggian atau misalnya ada markup atau apa dan lain-lain itu menurut saya dari yang pengalaman saya itu konteksnya karena apa? Karena tidak centralized. Jadi order bisa langsung dari debitur atau dari marketing. Akhirnya apa? Bisa request. Gue minta nilainya segini dong karena gue mau pembiayaan sekian gitu kan. Atau nggak gue bayar nanti. Resume udah keluar, nilai nggak cocok, nggak mau saya bayar. Akhirnya KJPP daripada gue nggak dibayar, ya udah deh ikutin. Tapi kayaknya sekarang bank mayoritas sudah centralized. Itu dia. Ada beberapa yang masih belum. Itulah yang salah satunya kita mau mensosialisasikan. Kalau bisa menggunakan flow-nya centralized. Dengan centralized itu pembayaran juga dilakukan oleh internal dan dibayar di muka. Gitu. Jadi sebelum order itu dijalankan oleh KJPP itu uangnya udah masuk ke rekening escrow kita. Gitu. Dengan begitu KJPP leluasa bekerja, nggak ada intervensi. Melindungi potensi-potensi gitu loh. yang tadi itu. Konteksnya seperti itu akan mengurangi. Takutnya nggak dibayar. Itu Pak. Gitu kan. Gitu. Dengan adanya kondisi seperti itu, kami yakin kualitas dari KJPP penilaiannya juga pasti akan lebih baik karena mereka nggak ada beban. Nggak ada mereka pressure udah dari mana-mana gitu ya. Pak, sudah tahu ya kita kan nggak bisa munafik lah. Kita kan cari uang gitu loh. Dan dengan kondisi seperti itu kan mereka ya nggak ada beban karena mereka tahu bahwa uangnya sudah masuk ke rekening escrow-nya bank gitu. Tinggal menjalankan dan kita bikin peraturan tidak boleh namanya debitur itu mengontek KJPP. Marketing juga nggak boleh mengontek KJPP. Kalau misal pun ada eskalasi dan lain-lain langsung menggunakan penilai internal nanti kita yang mediasikan. Yang sampaikan. Gitu. Ya, kita kalaupun harus ada misalnya diskusi kita sama-sama gitu. Jadi mereka KJPP juga akan merasa memang di concern gitu dari kita juga kita nggak mau lepas begitu aja. Nah itulah salah satu fungsinya penilai internal ada di bank itu sebenarnya ke sana. Jadi kita itu bukan hanya mereview melihat laporan KJPP tadi Sandi bilang masa bisa-bisanya lu mereview seseorang yang sudah profesional, lu baru PDP 1 masa mau menilai orang yang udah S kan misalnya juga begitu. Ya, pressure juga ya gitu. sebenarnya buat Padahal konteksnya bukan ke sana gitu. Kita sebenarnya sebagai 4Eyes juga dalam artian ya namanya kan itu dikerjakan oleh manusia juga ya gitu. Nah untuk biasanya apakah ada error itu dia ada karena terus terang saya beberapa kali juga menemukan tim saya itu ada laporan palsu gitu ya. Setiap saya training memberikan training ke tim bisnis ODP MDP itu saya jadikan contoh. Kita bisa tuh bikin laporan KJPP ada bertumpuk-tumpuk saya lihat dipalsukan kayak begitu. Itu hal yang simple bisa dilakukan gitu. Nah, itulah yang dan kita. memang beberapa kali juga kan. Iya, betul. Nggak sekali dua kali kita temukan ya, beberapa kali gitu. Bukan KJPP yang niat, tapi oknum gitu. Bisa jadi orangnya udah keluar dipalsukan atau bahkan dari debiturnya yang memalsukan gitu. Karena dia udah tahu ini caranya begini gini. Nah, itulah fungsinya penilai internal ada di dalam bank itu bukan untuk menjadi saingan gitu, tapi justru kita sebagai 4Eyes-nya KJPP untuk sebenarnya saling support juga ya. Iya, betul. Kita menjaga justru gitu dengan ada laporan di awal kita terima, kita lihat nomornya udah benar nggak sih? Sekarang kan udah standarisasi nomor ya, Pak. Dari situ udah bisa kita lihat gitu kan. Bisa kita tahu bahwa ini salah nih reka saya nih gitu. Saya berapa kali temukan kayak gitu. Tim saya temukan ini dari nomornya aja udah salah gitu loh. Tahunnya tahun sekian, nomor-nomorannya udah kayak begini. Itu udah bisa kelihatan dari tanda tangannya. Akhirnya biasanya kita dengan flow sentralisasi itu flow-nya adalah begitu kita terima laporan KJPP itu kita tanya dulu ke KJPP yang bersangkutan benar nggak sih dikeluarkan oleh KJPP itu. Tapi memang kadang-kadang KJPP ada yang bilang itu nggak boleh loh, itu tujuannya bukan ke bank A misalnya, untuk ke bank B kalian nggak boleh lakukan. Betul, kita nggak akan pakai laporan itu sebelum nanti dirubah. Itu cuman di awal kita bisa untuk lakukan sure review dulu. Ya. Jadi kita kan ada pre dulu nih. Jadi pre supaya ketahuan dulu kira-kira masuk gak sih nilainya. Nah itu bisa digunakan. Tapi dengan syarat begitu nanti mau pengingkatan itu harus sudah dirubah laporannya ke bank A tadi.
gitu. Tapi kita review dulu. Nah itu kita biasanya tanya dulu KJPP-nya, bener nggak ini yang ngeluarin? Berapa kali kita temukan, enggak, ini bukan nilai kita. Gitu. Kayak kita nggak pernah ngeluarin itu. Nggak pernah ngeluarin itu deh. Saya Gitu. juga kayaknya beberapa kali. Iya, itu sering kali terjadi gitu. Jadi itulah fungsinya penilaian internal. Jadi maksudnya kita bersinergi seperti itu. Jadi ada juga teman-teman KJPP belum sampai ke sana pandangannya. Gitu. Jadi nyangkain, ini buat saingan aja ngambil lahan gua, enggak ke sana juga gitu. Justru kita nih mau membantu supaya ada 4i, supaya ada nilainya, outputnya juga bisa maksimal. Hal-hal seperti itu sih, positif-positif itu yang saya rasa belum tersampaikan ke seluruhnya gitu. Dan nah inilah niat itu bisa kita dilakukan ketika mempunyai standar kompetensi yang sama. Yes, betul. Ya, sebetulnya awalnya di situ ya. Iya, jadi kalau belum memiliki standar kompetensi yang sama pasti sulit itu. Betul. Melihat laporan dia benar atau palsu kan sulit. Iya, betul. Tapi kalau sudah memiliki Tahu standar cara kompetensi yang sama, melihatnya, sudah tahu standar penilaiannya, sudah tahu cara membuat laporan yang benar, kemudian regulasi yang berlaku saat ini untuk menjadi independen kan itu kan. Tapi kalau sudut pandangnya sudah berbeda, pasti akan berbeda lagi cara melihat ya kan. Betul. Tapi kalau yang sampaikan Pak Didi tadi, clear menurut saya itu memang perlu standar kompetensi yang sama. Gitu. Tapi Pak, kalau kita bahas masalah penilaian internal, kayaknya salah satu selentingannya itu kan terkait independensi ya Pak. Apa bisa di dalam sebuah bank seorang penilai internal itu independen, kayak fully independen gitu. Nah kalau dari Pak Deddy gimana Pak tanggapannya Pak? Jadi ini sebenarnya terkait sama manajemen tadi ya, karena kan ada banyak bagian-bagian tuh di bank. Betul. Nah itu gimana? Emang bisa independen? Teman-teman mungkin menilai untuk diri sendiri. Iya, masa nilai buat dia sendiri gitu. Itu gimana tuh Pak? Iya, itu juga yang harus kita buka mindsetnya ke teman-teman penilai internal. Jangan sembarangan ngikutin. Ini memang tekanan dari manajemen, yes pasti. Iya gitu. kan Tapi pasti. harus dilihat resiko yang timbul. Ini kita tuh melekat. Penilaian itu kan melekat Pak. Nggak hanya pada saat itu. Ketika nanti macet sekian puluh tahun ke depan, kita dipanggil pasti. Gitu loh. Kita kan ada RMK dan lain itu terregister. Gitu. Kalau misalnya ada sesuatu ya dicoret gitu. Itu yang kita mindsetnya harus dirubah ke teman-teman internal. Jangan hanya mengikuti. Kebetulan memang di appraisal itu ada beberapa yang undernya risk management, ada juga yang under operation. Kalau yang under risk management biasanya mereka namanya juga risk ya. Itu memang lebih strict sih memang, lebih tight dan strict. Tapi teman-teman operation juga bukan berarti nggak strict juga gitu. Mereka, kalau saya kebetulan di bawah operasional, betul tekanan banyak. Gitu. Tapi saya sih open aja, maksudnya kita kan bicara data, karena kembali lagi nih, ini penilaian nih, bukan 1 + 1 sama dengan 2, bukan sesuatu yang eksakta. Jadi selama teman-teman bisnis yang komplain itu punya data, punya underlyingnya, ayo kita sama-sama. Bukan hanya bisnis, dari tim SEM atau collection juga biasanya kan dia kebalikannya, ketinggian gitu. Nah dibilang ketinggiannya di mana, punya data nggak? Gitu. Saya selalu open kok, maksudnya di tim saya selalu, ayo punya data mana, kita sama-sama ke sana. Sih by data ya. Gitu. Ya kalau memang sekiranya datanya, kita juga manusia ya Pak, maksudnya bisa jadi kita salah ngambil data, gitu, bisa gitu. Tapi ya balik lagi, kita lihat dulu nih kondisinya seperti apa di lapangan gitu. Benar nggak data mereka, bisa di-verified nggak? Jangan-jangan datanya rekayasa gitu kan. Zaman sekarang debitur udah pada pintar loh Mbak. Jadi dia tahu cara menilai itu tinggal pasang aja pelang, dijual orang-orangnya dia gitu kan. Itu bisa banyak terjadi kayak gitu. Nah, itulah yang harus kita benar-benar verifikasi di lapangan itu seperti apa gitu. Makanya kita sih open aja. Kalau dibilang tekanan pasti dari manajemen. Tinggal gimana kita menyampaikannya. Karena kita nih, sebelah kaki kita nih ibaratnya udah di sel nih Pak, gitu loh. Saya selalu kasih taunya gitu. Karena ketika terjadi sesuatu, penjara loh. 2011 saya ngalamin sendiri, gitu ya. Ada suatu case, 6 bulan saya diperiksa Barisrim. Hal yang bukan saya lakukan gitu. Tim saya ada dispute, oke gitu. Cuman ketika ditelaah segala macam, akhirnya ya memang nggak salah gitu loh. Memang kondisinya kita juga dibohongin. Gitu. Jadi hal itu yang harus dibuka mindsetnya ke teman-teman, jangan sembarangan ngasih nilai, jangan sembarangan ngikutin. Manajemen bisnis pada saat itu selesai, bisnis cair, free mereka, yang penting target gua chief gitu kan. Tapi kan kita yang punya resikonya gitu. Ketika ada sesuatu siap nggak nanti dicek. Pasti kita lagi yang dimintain gitu. pertanggungjawaban gitu ya. Jadi dengan adanya kompartemen perbankan ini, maksudnya kita mau mensosialisasikan salah satunya itu. Tekanan oke, tapi kita balik ke dasar. Kalau memang kita punya dasarnya kuat, jelas, itu bisa diverifikasi dan lain-lain, no issue. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ngikutin suatu hal yang konteksnya rekayasa tadi, siap-siap aja. Gitu.
Itu suatu saat pasti misalnya meledak macetnya, siap-siap dipanggil gitu. Iya. Pak Sandi ada Pak tambahan Sandi gitu? gimana Pak? Ada tambahan Pak? Ya, saya Terkait sepakat sih independen dengan itu tadi. komentar dari Pak Dedi ya. Emang sering banyak case terjadi ya. Itu emang kita suka dibilang ya, independen nggak sih nanti di Iya. penilai internal gitu ya. Kan selentingannya gitu, masa iya sih nilai buat diri dia sendiri gimana tuh nanti gitu. Iya. Biasanya. Cuman saya sendiri kan udah 21 tahun di perbankan ya. Jadi emang dispute antara bisnis dengan appraisal tuh pasti akan selalu terjadi gitu. Tapi selama kita bisa mengkomunikasikan atau kita bisa menyajikan data yang valid, yang komprehensif, itu biasanya tim bisnis akan terima gitu. Karena sesuai dengan tadi Pak Dedi state bahwa nanti kita nih di ujung ini akan kelihatan nih nilainya ketinggian atau enggak gitu. Nah, nanti akan terlalu beresiko bagi penilai internal. Makanya saya bilang ke tim saya juga untuk selalu independen, selalu menjaga integritas, dan juga menerapkan prinsip-prinsip penilaian yang baik dari sisi pekerjaan. Sehingga kita tuh akan selalu terjaga kualitas jaminan kita. Jangan sampai nanti berikutnya ke belakangnya kita disusahkan gitu dengan kejadian-kejadian yang mungkin kayak pada dialamin seperti itu. Ya kita jangan sampai terjadi seperti itu. Ya intinya kita tetap menerapkan prinsip penilaian yang baik sesuai dengan dasar-dasar yang sudah diberikan oleh MAPI untuk kita jalankan, tapi juga dengan tidak mengurangi kualitas risiko dari jaminan tersebut. Begitu. Kembali lagi ke data lah kita ya. Berarti sebenarnya dengan adanya kompartemen penilai perbankan ini, penilai internal apa penilai internal ya? bank? Penilai internal bank gitu ya. Salah satu tujuannya kan berarti untuk mengedukasi penilai-penilai internal juga gitu ya. Betul. Tapi kalau dari penilai internal tuh yang RMK-nya udah banyak belum sih Pak? Apa Itu mayoritas masih belum ada Pak? Jujur aja kayaknya dari 100% justru kebanyakan di atas 50% belum ya justru RMK gitu. Iya, karena ya itu dia memang belum terbuka ya. Apa jangan-jangan ada yang belum pernah pendidikan sama sekali Pak? Memang. Oh iya? Betul. Ada beberapa berarti yang kasihan memang juga belum ya. pendidikan sama sekali. Dia gitu. nggak tahu apa-apa, nggak tahu pendidikannya, tiba-tiba dikasih Iya, kerjaan, itu suruh dia. nilai, kan bingung juga. Karena kan tadi manajemen ini tuh masih banyak yang masih mindset itu mengira apa sih susahnya? Cuman foto doang, tukang foto. Kita bilangnya tukang foto loh, tukang foto doang. Tukang tambah foto, Pak. kurang bagi kali gitu kan, ngukur gitu. Apa dan susahnya tukang gitu ukur. loh. Nah itu gitu. Itu kan yang masih harus kita coba luruskan gitu, nggak seperti itu. Apalagi kan saya bilang tadi kita ini ada dalam 5C loh, masa sih nggak di suatu yang spesified gitu. Harusnya kita memang harusnya memang spesifik dan kita tuh sebenarnya di dalam menurut saya ke depannya harapan kita juga itu penilai itu harus sudah masuk ke dalam ellipse atau specialize gitu karena memang kita kan kompetensi gitu apalagi kan kita masuk ke profesi kan kita memang sudah jelas di bawah P2PK itu kan profesi itu sudah jelas harusnya memang spesifik gitu. Nah ini juga edukasi juga bukan hanya kepada penilainya aja tapi ada beberapa bank memang sudah melakukan edukasi terhadap bisnis gitu. Jadi ada program ODP, MDP itu ada edukasi terhadap bisnis dan ada sesi khusus tentang penilaian. Itu kita appreciate. Kenapa? Dengan gitu kita sudah bisa menanamkan suatu mindset kepada bisnis bahwa ini loh penilaian gitu. Nggak semudah itu loh. Iya, gitu loh. nggak cuma tukang foto doang. Iya, nggak cuma tukang foto doang. Kalau misalnya saya ngajar itu saya kasih rekaman-rekaman saya dalam mencari data pembanding sampai sebegitunya. Joknya kalau misalnya dibilang kalau penilai itu bisa dibilang duluan masuk neraka, Pak. Karena apa? Kita ngebohongin orang melulu, Pak. Belum apa-apa udah ngebohong Kita ya Pak ya? ngebohongin orang melulu, Pak. Saya mau beli rumah gitu kan, itu ngebohongin itu. Tapi itu kan kepentingan kita di mana kita harus mencari data sedetail mungkin Mana dan datanya bisa. pemilik lagi. Itu. Iya. Saya itu Mana bulan puasa lagi. Mana itu bulan dia, Pak. puasa Makanya lagi. saya bilang joknya seperti Mana itu. berharap banget lagi. Akhirnya kadang-kadang ditelepon ada yang sampai datang, Pak, nggak apa-apa deh beli aja gitu loh, di trace dari nomor teleponnya kayak gitu. Jadi memang sampai sebegitunya. Saya tuh kalau telepon data pembanding, saya rubah sampai suara logat saya gitu. Saya mau telepon daerah mana nih? Bandung saya ngomong Sunda gitu. Kalau misalnya kalau ke Medan saya logat Medan gitu supaya sebegitunya supaya orang tuh percaya bahwa oh iya nih pembeli nih gitu loh. Berarti sebenarnya experience-nya sama ya Pak? Iya Internal gitu. dan Jadi eksternal gitu. hal-hal seperti itu kadang yang belum sampai gitu ya ke manajemen dan teman-teman itu belum sama gitu visinya. Itu yang tugas kita memang berat. Terus terang saya baru berapa bulan menjalani. Apa-apa Pak, Berat. kan baru juga Pak, kan baru terrealisasi ya Pak. Iya. Jadi pelan-pelan lah mungkin. Tapi Di sejauh grup- ini kalau untuk pendidikan kompetensi
yang diselenggarakan oleh MAPI gitu, itu difasilitasi atau tidak oleh perbankan? Itu Pak, kita pengennya ke depan dengan kita sudah ada suatu wadah ini dan kita nanti insya Allah mudah-mudahan di fulfill ya, kita bisa bertemu dengan regulator dan nanti dituangkan ke dalam regulasi, seharusnya sih bisa difasilitasi Pak. Sampai dengan biaya iuran angka anggotaan juga maksud kami itu bisa difasilitasi dari institusi masing-masing gitu Pak. Jadi bisa, karena memang kan syaratnya dalam register penilai juga kan memang harus anggota itu dulu gitu. Jadi dengan anggota itu nggak ada ruginya kok gitu. Maksudnya gini, saya juga ngobrol ke teman-teman, kita harus lihat amit-amit jangan sampai kita ada masalah ke depan. Tapi ketika ada masalah itu terkadang institusinya nanti lepas tangan, gitu loh. Kadang-kadang ya mohon maaf gitu ya, kita kadang-kadang ya kolateral tadi selalu yang diobok-obok duluan gitu loh, dicari-cari kesalahannya. Siapa yang bisa melindungi kita? Asosiasi sudah menjanjikan dan sudah state bahwa kita ada perlindungan hukum di situ. Kita sudah ada instansi di dalamnya, itu ada divisi untuk hukumnya. Itulah yang akan melindungi gitu. Makanya ya amit-amit jangan sampai ada sih. Cuma maksudnya ya kalau misalnya memang itu terjadi, kita sudah punya ada yang membackup gitu dengan kita sudah anggota gitu loh. Nggak ada ruginya menurut saya gitu. Cuman kan ya balik lagi ini belum tersampaikan lah gitu. Masih banyak PR kita sih Pak. Pak Sandi ada yang mau ditambahin Pak? Ya saya sepakat lagi sih dengan Pak Dedi, karena emang kompetensi yang kita miliki di penilaian internal yang tadi Pak Dedi bilang nggak banyak yang sudah mengikuti mungkin sampai dengan akreditasi atau T ya. Kebanyakan di sini umumnya di PDP ya, PDP 1, PDP 2. Bahkan yang afiliasi pun masih banyak gitu. Kalau saya ngelihat datanya mungkin sekitar ya mayoritas di afiliasi sama PDP 1 dan PDP 2 gitu. A sama P. Nah ini yang mungkin dari sisi perusahaan atau perbankan tuh harus ngelihat risiko yang mungkin akan terjadi apabila mereka nggak menguasai basic knowledge penilaian ya. Karena perbankan itu kan juga diatur oleh OJK gitu ya. Sehingga nanti apabila sewaktu-waktu terjadi fraud atau terjadi indikasi misvalue gitu kan, atau mungkin yang dianggapnya over value gitu. Nah ini pasti akan terjadi misleading gitu di penilaian internal gitu. Nah ini yang kita saranin, kita advice dulu ke teman-teman, coba dong kita naikin value kita naikin kompetensi kita gitu kan, sehingga nanti kedepannya kondisi kita atau kondisi perusahaan kita lebih baik gitu. Nah ini yang pengen kita. Berarti beda-beda ya Pak sebetulnya masing-masing bank. Ada yang dia udah merasa melihat ini sebagai hal yang penting, edukasi, pendidikan dan kompetensi dari penilaian internal nih penting nih buat gue sebagai institusi gitu ya. Tapi ada juga yang belum aware gitu ya, yang tadi tukang foto aja itu. Tapi katanya Pak kalau misalkan dari bank ikut pendidikan ini ya Pak, nggak lulus dulu. Malah lulus dulu Pak katanya. Bener nggak Pak? Valid nggak Pak? Iya nggak sih Pak? Iya katanya pasti kalau dari bank tuh lulus gitu. Maksudnya lebih sering lulusnya malah. Itu apa enggak juga? Kalau dengar, maksudnya mungkin diadakannya internal. Gitu. Di workshop di internal katanya kalau misalkan ikut pendidikan dari bank, kebanyakan yang lulus tuh oh ini orang bank gitu, oh ini orang bank. Justru mindsetnya di kita kebalikan, kita karena orang bank nggak dilulus-lulusin gitu karena dianggap saingan gitu. Iya. Enggak lah, emang gitu Pak. Kan sekarang udah masuk. Nah, sekarang udah masuk nih harusnya disamakan semua. Enggak lah, menurut saya sih fair kok gitu. Ya kan di MAPI juga kan kalau misalnya memang kita mau lihat hasilnya segala macam kan mungkin bisa gitu kan. Saya rasa enggak lah. Cuman nih memang kan ya pastilah ada suara sumbang itu wajar lah kan mana-mana. Berarti ini kan kompartemen baru. Sebenarnya yang dari tadi mau ditanyakan kan intinya tuh program kerjanya apa aja. Cuman sebenarnya dari tadi tuh udah sedikit nih, oh ini masuk ke program kerja kita, ini masuk ke program kerja kita gitu. Tapi yang menjadi fokus utama selain tadi kan itu ya kompetensi terkaitan dengan kompetensi dan kesempatan untuk komunikasi dengan regulator, itu apa lagi Pak yang jadi program kerjanya kompartemen internal? Ya balik lagi ke sana sih, kita pengennya ada sinergi ya, maksudnya kita kolaborasi lah antara internal dan eksternal gitu ya. Jadi kembali lagi kita ini kan profesi gitu, jadi profesi itu nggak hanya KJPP tapi semua sisi bisa gitu. Jadi
Jangan sampai ada mindset itu. Jadi mindset itu yang masih timbul selama ini. Nah, dengan adanya kita ini, kita mau blur itu. Jadi maksudnya mau mencairkan semuanya bahwa nggak seperti itu. Kita semuanya sama kok. Undernya MAPI kok profesi. Jadi program kerja kita ya ke sana. Paling utama mensinergikan antara KJPP dengan penilai internal. Yang kedua adalah mensinergikan di manajemen perbankannya masing-masing ini supaya terbuka mindsetnya bahwa ini sesuatu yang penting. Ini sesuatu yang harus jadi concern. Karena ini merupakan salah satu yang masuk ke dalam pembiayaan itu, dia dari situ kolateral salah satunya. Itu harus dibuka, semua manajemen harus punya pandangan yang sama, di mana kita itu ya tadi pendidikannya harus disamaratakan, organisasi juga harus diikutkan gitu, karena kan kita profesi gitu. Yang ketiga mungkin ke regulator, mungkin ke tadi ya, ke regulasi-regulasi itu belum ada memang yang menurut kami statement tentang penilai internal yang clear dan harus seperti apa. Harus pendidikannya seperti apa. Harapan kita ke depan sih seperti itu. Cuma memang berat. Beberapa bulan kita jalani, awareness-nya ini masih masih kurang. Maju mundur gitu, masih kurang ya. Sedangkan kita di 200 sekian grup kita itu orangnya lo lagi gitu, yang komen yang itu lagi gitu. Itu mungkin PR kita juga untuk bisa mensinergikan di dalam itu, bisa termasuk aware dalam gitu. Kendalanya juga ya Pak. Yes, betul. Jadi di kalangan teman-teman internal sendiri juga ya, harus ada betul. satu visi yang sama, harusnya begitu ya. Betul Pak. Jadi masih ada beberapa teman-teman yang masih ngomong apa sih gitu. Yang penting gue kan kerja aja ini, enggak gitu. Padahal sebenarnya ini buat kita itu juga dia. gitu ya. Biasanya nanti ketika ada masalah baru mereka akan, oh iya ya, gue butuh dukungan nih gitu. Ternyata ada masalah hukum nih di sini gitu. Gue minta dukungan ke siapa? Nah itu baru sadar gitu. Nah maksud kita jangan nunggu ke sana dulu lah gitu. Kita nggak ada ruginya kok menurut saya gitu. Kita dengan kita diskusi segala macam, kita punya banyak relasi gitu kan. Terus kita punya perlindungan hukum dari organisasi gitu, nggak ada ruginya menurut saya. Cuman ya balik lagi, PR kita untuk mensosialisasikan itu sih, gitu, membuka mindsetnya supaya sama visionnya gitu ke depan. Tapi kalau kompartemen penilai internal ini berarti nggak di bawahnya ini ya, langsung ke Seknas apa gimana Pak kalau dalam organisasi MAPI? Di organisasi MAPI kita di bawahnya OJK, jadi kompartemen OJK itu di bawah Pak Budi Marto, jadi di bawahnya ada nilai internal gitu. Memang tadinya memang direncanakan masuknya ke kompartemen sendiri, cuman karena di situ ternyata di ADART MAPI ada harus sudah penilai S ya kalau nggak salah ya, penilai S gitu. Jadi sedangkan di kita itu di penilai internal itu masih sangat jarang. Tapi untuk yang sudah S. Ada yang S, mulai yang sekarang ini mulai bermunculan gitu yang S. Dan salah satu kita di dalam pengurusan penilai internal bank di MAPI ini ada Pak Zul Hidayat, itu sudah S memang, sudah certified gitu. Cuman beliau karena kesibukannya jadi hanya mantau aja nih gitu. Makanya akhirnya kita masuk di dalam kompartemen OJK. Gitu. Pak Sandi juga kandidat S. Iya, udah 2 kali nih. Udah 2 kali nggak lulus. Semangat Pak. Semangat. Itu kan membuktikan bahwa memang nggak segampang itu loh. Kita bukan hanya tukang foto loh. Iya. Coba aja gitu, ikut pendidikannya gitu loh, ujian. Tapi emang dari sisi persentase yang saya tahu sih tingkat kelulusannya cukup sedikit sih. Jadi kan tahun 2025 ini udah 2 batch untuk pendidikan, khususnya untuk PDP 1 ya. Itu antara 15 sampai 25% ya. Iya. Nah ini menurut tim saya sendiri yang ikut waktu itu, dia agak kesulitan karena emang kan belum pernah di KJPP gitu kan. Terus secara knowledge walaupun emang sudah diajar, tapi materinya katanya sih nggak keluar gitu kan. Tapi katanya emang iya kok Pak, pendidikan yang sekarang tambah susah. Nah ini katanya ya. Iya. Nah ini makanya sih kita sih berharap ke depannya ya, karena tujuan kita salah satunya untuk meningkatkan kompetensi kita gitu ya, untuk meningkatkan value dari penilai internal ya, paling nggak kita diberikan kesempatan untuk lebih khususnya untuk kompetensi ini lebih dipermudah gitu. Dipermudah. Kata Pak Ketua lebih dipermudah. Juga kali Pak yang ikut pendidikan, jadi makin lama makin susah. Tapi emang iya sih, saya sering dengar juga teman-teman saya tuh ngeluh kayak makin lama makin susah deh kayaknya gitu. Iya. Berasa juga ya Pak berarti di internal ya Pak? Ya kalau dari omongan-omongan dari tim internal sih ya berasa sih susah katanya.
tim di bawah lu nggak lulus gitu ya, banyak yang nggak lulus gitu ya. Atau mungkin saking banyaknya proyek. Oh iya, bisa jadi. Jadi nggak sempat belajar. Oh, iya. Makanya tadi benar kata Pak Didi, berargumentasi jangan-jangan kita penilaian internal Bang dipersulit gitu kan. Kebalikannya gitu kan. Iya, kayak gitu. Tapi kan sekarang udah jadi bagian MAPI banget Pak, udah ada kompartemen sendiri. Harusnya sih enggak. Ya mindset itu sih harusnya lebih ke positif, karena dengan susahnya lulus berarti kan kualitasnya kan baik gitu loh. Maksudnya memang nggak ece-ece lah gitu loh kan. Pendidikan itu memang sulit gitu, nggak semudah yang dibayangkan orang jadi tukang foto, tukang ukur gitu loh. Saya selalu kok dalam training selalu sampaikan itu, jadi pada saat saya sampaikan baru mereka, oh iya ya ternyata nggak semudah itu ya gitu loh. Nggak cuma moto doang, nggak cuma ngukur doang ya, ribet ya gitu loh, gitu loh. Iya. Oke guys, jadi itu dia ya Pak. Ya. Kita kalau dari saya pribadi saya menyambut baik karena sebetulnya munculnya kompartemen penilai internal ini kan berangkatnya dari niat yang baik juga. Supaya tidak ada lagi gap dan saling salah-salahan, saling negative thinking antara internal dan eksternal, untuk menyatukan sebenarnya kita ini sama-sama penilai kok gitu loh. Kita ini sama-sama menghadapi atau memiliki pekerjaan yang sama juga gitu. Jadi good luck Pak. Thank you. Dan teman-teman di kompartemen penilai internal. Semoga program kerjanya berjalan dengan lancar. Amin. Tadi diskusi kita juga seru banget. Terima kasih banyak Pak Dedi. Terima kasih kembali. Pak, good luck juga ya Pak ujiannya Pak. Amin, minta doanya. Yang pasti kita butuh support dari segala sisi lah gitu untuk bisa terrealisasi untuk MAPI lebih baik lah. Intinya kan outputnya MAPI lebih baik ke depan. Gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel MAPI supaya kita bisa sama-sama ngobrol dengan keseruan-keseruan lainnya. Oke guys, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.